Saudara-saudara terkasih, kali ini kita akan membahas tentang biarawan-biarawati. Siapa yang dimaksud dengan biarawan-biarawati itu? Kata biarawan-biarawati berasal dari kata dasar biara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata biara adalah bangunan tempat tinggal orang-orang, laki-laki atau perempuan yang hidup mengkhususkan diri, melaksanakan ajaran agama di bawah pimpinan seorang ketua dan terikat pada aturan hidup dan disiplin tarekatnya. Biarawan adalah seorang laki-laki sehat yang memilih hidup selibat atau tidak menikah dan memfokuskan seluruh hidup dan jiwa raganya untuk mengabdi sepenuhnya untuk mengikuti panggilan Tuhan, mewartakan kabar gembira. Siapa sajakah orang yang disebut biarawan atau biarawati itu? Dalam dunia religius, kita mengenal dua jenis biarawan, yaitu biarawan yang ditahbiskan dalam sakramen imamat dan melaksanakan tugas imamat suci, mempersembahkan sakramen-sakramen, dan menggembalakan umat. Mereka adalah para imam yang biasa kita sebut uskup, pastor, pater, atau romo. Sedangkan yang tidak menerima sakramen imamat disebut broeder. Berasal dari bahasa Belanda, yaitu broeder, artinya saudara laki-laki. Ada dua golongan imam, yaitu imam biarawan atau imam tarekat religius dan imam diosesan atau biasa kita kenal sebagai imam projo. Imam biarawan atau imam tarekat religius adalah imam yang terikat pada suatu ordo atau tarekat religius seperti Yesuit, Dominikan, Fransiskan, dan sebagainya. Imam biarawan terikat kepada peraturan hidup membiara di bawah kepemimpinan seorang pendiri dan penggantinya. Sedangkan untuk imam diosesan adalah imam yang mengabdikan diri pada keuskupan tertentu dan tunduk pada yurisdiksi uskup setempat. Biarawati adalah seorang perempuan yang memilih hidup selibat atau tidak menikah dan secara sukarela meninggalkan kehidupan duniawi untuk memfokuskan hidupnya dalam kehidupan agama di suatu biara atau tempat ibadah. Biarawati dalam agama Katolik dipanggil suster, berasal dari bahasa Belanda, yaitu zuster, artinya saudara perempuan. Para suster biasanya bekerja di bidang formal dan non-formal, misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang pelayanan sosial di lingkungan gereja atau masyarakat umum seperti suster-suster CB, SSPS, JMJ, SMSJ, SND, PRR, dan lain-lain. Ada juga pada beberapa tarekat religius biarawati yang mengkhususkan kepada pelayanan religius melalui doa dan dikenal dengan biara suster kontemplatif. Misalnya seperti suster-suster Klaris dan suster Ordo Karmel tak berkasut atau OCD dan juga suster SSPS Adorasi Abadi. Imam biarawan atau imam religius dan suster mendeklarasikan 3 kaul atau janji sukarela kepada Allah, yakni kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan dalam ordo atau suatu komunitas religiusnya. Kaul adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan agar lebih sempurna. Kaul merupakan dasar hidup membiara yang disahkan oleh gereja, di mana para anggota yang terhimpun dalam ordo atau suatu komunitas religius tersebut memutuskan untuk memperjuangkan kesempurnaan
lewat sarana-sarana ketiga kaul religius tersebut yang diamalkan sesuai dengan peraturan. Kita juga perlu tahu bahwa imam-imam projo atau diosesan bukanlah imam-imam biarawan. Mereka ini tidak mendeklarasikan tiga kaul tersebut, tetapi dalam kehidupan hampir sama dengan imam-imam tarekat religius, yaitu kesederhanaan hidup seorang imam adalah bagian integral dari hidup panggilannya secara utuh. Kesederhanaan hidup para imam projo atau diosesan secara jelas memantulkan kekudusan dan terang Kristus kepada umat di sekitarnya. Sebab mereka secara istimewa mengambil gaya hidup Kristus sebagai gaya hidup mereka sendiri. Maka imam-imam diosesan atau referendus dominus atau RD juga sering dikenal dengan sebutan imam projo, dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang pelayan Allah. Bagaimana menjadi biarawan-biarawati? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? Yang pertama dan utama adalah memutuskan hidup selibat atau tidak menikah untuk tujuan melayani Tuhan secara utuh. Banyak orang menyadari bahwa panggilan hidup selibat dan menjadi biarawan-biarawati bukanlah panggilan biasa. Karena ada banyak hal yang harus ditinggalkan, di antaranya pekerjaan dan keinginan berkeluarga. Namun seperti ada dorongan tersendiri yang memampukan dirinya dengan penuh keyakinan, berani untuk mengambil keputusan, untuk memilih jalan hidup yang khusus ini. Pada saat memilih jalan hidup yang khusus ini, semua orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi biarawan-biarawati menyadari bahwa mereka bisa memilih jalan hidup yang khusus ini bukan karena sebuah paksaan atau diharuskan, tetapi dengan kerelaan dan kebesaran hati berkat rahmat Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai dengan 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Dengan menghayati Injil Yohanes bab 15 ayat 16, yaitu, Bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Jadi saat memilih itu kuasa Allah bekerja, sehingga tidak mungkin manusia memilih sesuatu yang salah sejauh mau membuka hati terhadap kehendak Allah. Dan jika kita sudah memilih jalan untuk menjadi biarawan-biarawati, kita tak perlu resah karena setiap langkah kita selalu dalam tuntunan Tuhan dan akan membawa kita kepada kekudusan. Menjadi biarawan-biarawati memang bukan tugas yang mudah dan dapat dilakukan semua orang. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai umat selalu memberikan doa untuk mereka
di mana hidup dan kehidupan mereka diserahkan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan Allah.